Empati katanjalian diwaran ayat cakta santi dasana paraja Jatika desetu dhamma anukambimang pajan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami kematian. Begitu juga dengan diri saya akan mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Keluarga mendiang Bapak I.M. Buat yang pada malam hari ini telah melakukan kebajikan demi Bapak atau sebagai seorang suami. Romo Pandita, Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu hal yang patut untuk mendapatkan pujian ketika ayah ini telah mengalami kematian, tapi sebagai seorang anak juga seorang istri tidak melupakan jasa-jasa kebajikan yang telah ia terima. Mendiang tak lama mengalami kematian 8 tahun yang lalu. Ini bukan waktu yang singkat. Walaupun waktu ini lama, 8 tahun telah berlalu, sebagai anak, sebagai istri tidak lupa akan Bapak I.M. Tidak banyak seorang anak ketika orang tua ini telah tiada karena kematian masih mengingat, apalagi untuk melakukan kebajikan. Mungkin paling banyak seorang anak atau keluarga 3 tahun setelah 1000 tahun sudah berlari, setelah itu ya sudah lupa. Tetapi saudara Louis juga ibu, walaupun sudah 8 tahun dan lalu, masih mengingat. Tidak hanya sekedar mengingat, tetapi melakukan kebajikan atas nama beliau. Lalu apakah pakai dana itu harus mengadakan sebuah upacara, pembacaan parita, mengundang umat? Tidak harus, memang tidak ada suatu keharusan. Tetapi ini menandakan bahwa keluarga masih ingat. Itulah sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang patut mendapatkan pujian. Kalau seandainya ada seorang anak lalu berbicara, oh Bante, saya ini sudah terpisah, tidak ada hubungan lagi dengan ibu ayah saya. Kenapa? Ibu ayah saya ini setelah tiada, telah meninggal, maka hubungan saya sudah terputus. Maka di dalam Dhamma ini bukan pikiran yang bijak bagi seorang anak. Secara fisik ya kita sudah terpisah, ya, kita sudah mengatakan. Tetapi secara kebajikan
sampai kapanpun tetap harus diingat. Bukankah di dalam Manggala Sutta ingat budi baik orang lain itu berkah? Sang Buddha menyebutkan ingat budi baik orang lain itu berkah. Apalagi ini orang tua harus diingat walaupun sudah lama. Seperti itulah memang Sang Buddha sampai menyatakan, oh para biku, ada dua sosok di dunia ini yang jasanya ini begitu sangat sulit dibalas. Sulit. Ibu dan ayah itu menjadi dua sosok yang sulit jasanya dibalas. Sampai memberikan perumpamaan, sulitnya membalas jasa ibu dan ayah. Sang Buddha sampai memberikan perumpamaan yang agak sulit untuk kita lakukan. Kalau seandainya seorang anak ini memiliki usia 100 tahun dan selama 100 tahun itu memanggul ibunya di pundak sebelah kanan atau memanggul ayahnya di sebelah kiri di pundak, kemana-mana ini seorang ayah ibu dibawa, bahkan harus membuang kotoran di badan kita. Itu belum membahas jasa ibu dan ayah. Lalu alasannya kenapa? Kenapa ibu dan ayah ini memiliki jasa yang begitu sangat besar bagi anak? Sang Buddha memberikan persamaan atau mengumpamakan ibu dan ayah ini ibarat Brahma. Brahma itu makhluk agung. Di India pada masa itu bahkan dianggap Brahma itu Tuhan. Begitulah luhurnya ibu dan ayah. Kalau Brahma itu memiliki 4 sifat luhur ini, metta, karuna, mudita, dan upekkha, ibu dan ayah kita juga memiliki itu. Bahkan cinta kasih atau metta itu sudah ditunjukkan ketika anak ini masih di dalam kandung. Bagaimana seorang ibu ini harus berharap semoga anaknya ini hidup bahagia? Bagaimana seorang ibu ini berharap agar anaknya terbebas dari penyakit walaupun masih di dalam kandungan? Bahkan ada sosok seorang ibu, saya pernah mendengar cerita, karena kehamilan itu, karena dia begitu bahagia harus membaca Parita. Ketika hamil ini membaca Parita, karena begitu berharap agar anaknya di dalam kandungan sehat dan bahagia. Siapa bagai tidak perlu bertanya. Lu bapak mencari hati mungkin bapak itu. Saya mendengar bersamaan dengan hati. Ada seorang ibu agar anaknya mungkin sehat, bebas dari penyakit, membaca Parita. Dan itulah yang pernah di kisah Angulimala, Bante Angulimala. Bapak perlu membaca Angulimala. Metta itu sudah ditunjukkan seorang ibu ayah bahkan ketika masih di dalam kandungan. Bagaimana seorang ibu tidur ini agar tidak menyakiti anaknya di dalam kandungan. Kalau seandainya ibu kita yang tidak memiliki metta, mungkin kita tidak bisa lagi hidupnya. Tapi karena ada metta itu, kita masih memiliki kehidupan. Ketika anak-anak lahir ke dunia, bagaimana ibu ayah ini agar anak-anak terbebas dari penderitaan, kelaparan, kehausan, kedinginan, walaupun sementara. Karena lapar itu juga besok juga akan lapar kembali. Hari ini lapar makan, besok juga lapar kembali. Tetapi seorang tua tidak akan tega, tidak tega membiarkan anaknya itu kelaparan. Bahkan seorang ibu rela untuk tidak makan. Mungkin ada kisah-kisah ibu ayah itu rela tidak makan asalkan anaknya tidak kelaparan, mempertaruhkan jiwanya. Itulah di dalam Karunita Sutta.
kita karuna. Kalau karuna itu sudah ada tindakan nyata, memberi makanan, pakaian, juga mendidik anak-anak, melatih untuk berjalan. Kalau meta masih hanya berharap, oh semoga anak saya bahagia, bebas dari segala penyakit. Lalu kalau seandainya ibu bapak bertanya, saya karuna tidak bangkit di dalam diri saya, pernah tidak ibu bapak membebaskan makhluk dari penderitaan? Kalau ibu bapak ketika melihat ada orang yang kelaparan, ibu bapak yang kelaparan, kasih makan, biar bebas dari kelaparan, itu karuna. Ketika ada orang berjalan jauh ke rumah sakit, kebetulan tidak punya biaya, harus berjalan. Ibu bapak melihat, oh dia berjalan tidak punya biaya, ayo saya tumpangi, telah memberikan kemudahan. Dia yang berjalan, kendaraan saya tidak harus mobilnya didanakan, tidak harus. Ada yang pergi ke wihara dikasih tumpangan, itu kan memberi kemudahan. Ia yang memberikan kemudahan, kemudian itu akan kembali kepada dirinya. Seperti itu. Apa yang ditanam, itu yang akan dipetik. Sang Buddha mengatakan itu di dalam sambutan kami. Ia yang berdana kemudahan, dia juga akan mendapatkan kemudahan. Berbeda dengan Sang Buddha, membebaskan makhluk dari penderitaan secara total, tidak perlu menderita kembali. Itulah maha karuna. Tidak harus membebaskan makhluk ini dari materi, tidak. Sang Buddha membebaskan makhluk dengan memberikan ajaran. Inilah ajaran. Kalau Anda mempraktekkan, Anda berusaha, Anda bahkan bisa terbebas dari penderitaan secara total, tidak perlu menderita kembali. Itulah maha karuna Sang Buddha. Tidak dengan materi, tetapi orang tua bisa dengan materi, juga bisa dengan nasihat. Ketika anak-anak ini sudah mampu, misalnya, wah bisa beli rumah, punya rumah, ibu dan ayah dari orang yang begitu bahagia, ikut bahagia. Anak saya sudah mampu memiliki rumah, mampu membeli rumah, ikut bahagia. Saudara Anda, kerabat Anda mungkin di depan Anda ikut berbahagia, tapi di belakang Anda bisa dibicarakan. Kalau beli mobil, beli rumah karena hutang, berarti 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang juga akan ditarik lagi. Apakah mungkin? Mungkin. Apalagi tetangga Anda, apalagi mungkin teman yang punya iri hati, tidak senang melihat orang lain sejahtera, tidak senang melihat yang lain ini maju. Ia bisa berbicara apa saja. Pokoknya lancar karena ke Gunung Kawi, berarti mungkin ya. Saya tidak tahu Gunung Kawi di mana. Mungkin ada rasa iri hati, tidak suka ketika keluarga yang lain ini maju. Tetapi mencari seorang ibu ayah di depan ini memuji anaknya, di belakang menceritakan keburukannya, sulit. Ketika seorang ibu memuji anak-anaknya di depan, itulah yang di belakang juga dipuji anaknya. Bahkan seorang ibu atau ayah akan merasa tersakiti ketika anak-anak itu dibicarakan keburukannya. Bagaimana mungkin orang tua akan membicarakan keburukannya? Itulah simpati, mudita. Ibu dan ayah memiliki nilai dalam mudita kepada anak. Ikut bahagia ketika anak-anaknya maju, sukses. Dan mungkin saja suatu ketika karena kelalaian seorang anak, ia berkata kasar mungkin kepada ibu ayahnya. Tetapi sebisa mungkin ibu ayah ini tetap menjaga agar tidak ikut marah, tidak ikut dendam. Itulah UPK. Berusaha menjaga batin agar tenang, seimbang. Walaupun mungkin anak ini berlaku buruk kepada orang tua. Jasa ibu dan ayah itulah
besar Sang Buddha berkata, karena ibu dan ayah bersifat sifat inilah meta, karena meta dan upeka diibaratkan seperti sosok Brahma di dalam keluarga yang patut untuk dipuja, patut diberikan persembahan, patut diberi penghormatan. Andai saja seorang anak istana materi mampu, tetapi tutup mata ketika melihat ibu atau ayah kesulitan, bahkan di dalam drama disebut ini adalah sebab-sebab keruntuhan bagi seorang anak. Atau ada yang memberikan secara kasar ini manusia sampah, tidak berguna. Ketika ibu dalam kesulitan, ayah kesulitan, walaupun dia mampu, tapi tidak mau membantu, bukankah ini adalah karena Tuhan bagi dia? Itulah kenapa ibu dan ayah menjadi sosok yang begitu sangat sulit jasanya untuk dibalas. Banyak peribahasa di dalam masyarakat yang menunjukkan betapa luhurnya ibu dan ayah. Di Tiongkok ada ungkapan atau peribahasa, kalau kita minum air jangan sampai lupa sumbernya. Kita ada di dunia ini karena ada ibu dan ayah. Tanpa ibu dan ayah, bagaimana mungkin kita bisa ada di dunia? Karena kita tidak seperti sumberku, muncul dari batu, bukan. Kalau Sang Buddha menyebutkan bahwa untuk bisa terlahir menjadi manusia begitu sangat sulit, artinya sekarang kita telah menjadi manusia, terlahir dari manusia, betapa besar jasa kebajikan kita di masa yang lalu. Lalu sebesar apapun jasa kebajikan kita, kalau tidak ada ibu dan ayah, mungkin tidak kita lahir. Bagaimana mungkin? Sebesar apapun jasa kebajikan kita di masa yang lalu, kalau kita tidak ada ibu dan ayah, kita tidak ada di dunia ini. Karena alasan-alasan itulah menyebutkan ibu dan ayah begitu sangat berjasa. Entah berapa banyak kebajikan-kebajikan yang lain yang dilakukan ibu dan ayah. Maka sebagai anak yang berbakti, anak yang memiliki katanyo katawedi, ingat kebajikan ibu ayah. Setelah itu mengetahui apa yang harus dilakukan. Ini anak yang patut mendapatkan pujian. Bahkan Sang Buddha menyebutkan, kalau saja ada seseorang ini yang masih ingat budi baik orang lain dan mampu melakukan apa yang harus dilakukan, sulit dicari di dunia ini. Sulit mencari orang ketika ia dibantu, ditolong, masih ingat bahwa ia pernah dibantu, pernah ditolong. Artinya kebanyakan dari kita adalah ketika kita telah dibantu, ditolong, lupa begitu saja, melupakan. Lalu apa yang harus dilakukan seorang anak kepada ibu atau ayahnya? Yang paling utama memang memberikan kekayaan, memberikan harta. Itu kewajiban sebagai anak. Tetapi memberikan kekayaan itu hanya akan memberi kebahagiaan di kehidupan saat ini. Seorang anak memberikan rumah kepada ibu dan ayahnya, itu bisa membawa kebahagiaan, tetapi hanya di kehidupan saat ini. Kenapa? Karena rumah tidak dibawa meninggal. Seorang anak memberikan mobil karena mampu dia, dikasih ibu dan ayahnya, itu juga membawa kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan ibu dan ayah di kehidupan saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan seorang anak agar di kehidupan saat ini bahagia, di kehidupan yang akan datang juga bahagia? Itulah yang harus kita kejar sebagai anak. Ketika kita masih memiliki ibu dan ayah, kejar itu. Saya harus memberikan kebahagiaan di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita lalu apa yang perlu kita lakukan agar ibu ayah kita ini juga bahagia di
kehidupan saat ini juga bisa berakhir kehidupan yang akan datang. Ada satu kisah menarik di zaman Sang Buddha. Ada seorang ibu bernama Ibu Rupasari. Ibu Rupasari ini memiliki 7 anak, 3 wanita, 4 laki-laki. Yang menariknya adalah 7 anaknya ini semuanya mencapai arahan. Sudah mencapai kesucian tingkat yang keempat. Tetapi diceritakan, walaupun seorang ibu ini memiliki 7 anak arahanta itu, tetapi ibu ini tidak memiliki keyakinan kedaulatan. Ibu ini adalah ibunya Bante Sariputa. Ibunya Bante Sariputa, Ibu Rupasari itu, walaupun memiliki 7 anak dan 7-7-nya itu arahanta, Ibu Rupasari ini bahkan di usia tua juga belum memiliki keyakinan kedaulatan. Termasuk Bante Rewata itu adalah adik dari Bante Sariputa, arahanta. Lalu suatu ketika Bante Sariputa ini sudah mengetahui, oh bentar lagi kehidupan saya akan berakhir. Tetapi ketika ibu ini, ibu saya Bante Sariputa, walaupun memiliki 7 anak arahanta, tetapi belum memiliki keyakinan kedaulatan. Siapakah yang mampu menuntun agar ibu saya ini memiliki keyakinan kedaulatan? Itulah Bante Sariputa mencari orang. Kalau saja anak-anak yang tidak mampu menuntut ibu ayahnya memiliki keyakinan kedaulatan, cari orang. Siapa kira-kira yang mampu untuk meluruskan atau memberikan pengetahuan dan ibu ayah kita yang memiliki keyakinan kedaulatan? Ketika melihat ke segala arah diceritakan, Bante Sariputa belum menemukan siapa yang patut, yang bisa mengkondisikan agar ibunya memiliki keyakinan kedaulatan. Dan Bante Sariputa mendapatkan jawaban, bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ketika mengetahui bahwa saya mampu menuntut ibu saya memiliki keyakinan kedaulatan, itulah akhirnya Bante Sariputa meminta izin kepada Sang Buddha, ingin wafat atau paribana di kamar di mana ketika Bante Sariputa ini dilahirkan, pulang kampung istilahnya. Wafatnya Bante Sariputa pulang kampung, ingin meninggal di kamar di mana beliau dilahirkan. Tujuannya cuma satu, agar ibunya ini memiliki keyakinan kepada Tiratana. Akhirnya Bante Sariputa pulang kampung dan memberitahu kepada keponakannya, tolong sampaikan sama nenek Anda. Memang ada. Bante Sariputa akhirnya memanggil keponakannya bernama Junda yang saya dengar untuk memberitahu neneknya, tolong sampaikan paman pulang, tolong dibersihkan kamar di mana saya lahir, saya akan beristirahat di kamar tersebut. Keponakannya lari dan memberitahu Ibu Rupasari, paman sudah pulang, meminta agar kamar ini dibersihkan. Ibu Rupasari itu berpikir, oh sekarang baru mau lepas juga, karena dari awal sudah tidak memiliki keyakinan. Bahkan ketika ada para biku datang pun dicela, gara-gara Anda ya, anak saya ini meninggalkan kehidupan sebagai berumah tangga menjadi seorang biku. Dicela.
para biku ini dicela kalau datang ke rumah. Bante Sariputa itu ketika datang ke rumah, maka bertanya, baru sekarang mau lepas juga kembali kehidupan dunia. Tapi itulah seorang ibu tetap membersihkan kamar, mempersiapkan, dan setelah siap Bante Sariputa datang berbaring, berharap agar ibunya kuat karena ingin beristirahat. Pada saat istirahat itulah Ibu Surupasari melihat ada cahaya yang begitu terang masuk ke kamar Bante Sariputa. Ada 3 cahaya. Yang pertama, ketika melihat 3 cahaya yang terang ini, Ibu Surupasari akhirnya datang menemui Bante Sariputa. Ada apa dengan anak saya? Kenapa ada cahaya yang begitu sangat terang? Mendatangi Bante Sariputa di kamar dan bertanya, oh anakku, ada apa? Tadi ibu melihat ada cahaya yang terang. Cahaya apakah itu? Oh ibu, itu adalah Dewa Catur Maharajika, 4 dewa datang ke kamar. Untuk apa? Untuk memberi penghormatan atau ingin merawat saya. Dewa Catur Maharajika merawat anak saya. Apakah anak saya lebih mulia daripada 4 dewa Catur Maharajika? Iya, saya lebih mulia. Anak saya saja lebih mulia daripada dewa Catur Maharajika, apalagi gurunya. Sudah mulai reda. Tetapi saya melihat ada cahaya yang kedua yang jauh lebih terang dibanding yang pertama. Itu apa cahaya apa? Oh ibu, itu adalah Dewa Saka datang. Untuk apa? Memberikan penghormatan, mendengarkan dhamma, bahkan ingin merawat. Apakah anakku lebih mulia daripada Dewa Saka? Iya. Anak saya lebih mulia daripada Dewa Saka, apalagi gurunya. Mulai dan tetapi dilanjutkan yang ketiga, tetapi saya lihat yang ketiga cahaya tadi lebih terang, lebih gemilang daripada yang pertama dan kedua. Cahaya apa itu? Oh itu adalah Brahma Sahampati. Untuk apa? Memberikan penghormatan. Apakah anakku juga lebih mulia dari Brahma? Ya. Yang ibu puja Brahma itu bahkan menghormat Bante Sariputa. Ibunya berbicara, anak saya saja lebih mulia daripada Brahma, apalagi kesombongan itu runtuh. Ibu Surupasari akhirnya terbuka untuk mendengarkan ajaran dari Sang Buddha. Itulah pintu masuk Bante Sariputa untuk membabarkan dhamma. Dan setelah membabarkan dhamma, Ibu Surupasari mampu mencapai Sotapanna. Itu sudah cukup sebagai seorang anak membalas jasa ibu dan ayah. Itu sudah cukup. Lebih. Kenapa? Karena orang yang sudah mencapai Sotapanna sudah terhindar dari 4 alam bahaya, alam penderitaan, neraka, binatang, preta, dan asura. Akhirnya memberikan kebahagiaan tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga memberikan kehidupan yang akan datang. Sebagaimana yang berbagi, mari kita berlatih seperti itu. Berlatihlah. Tidak perlu berburu-buru. Aduh ibu ayah saya ini sulit banget. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah Bante Sariputa bahkan sampai detik-detik terakhir untuk bisa mengajarkan dhamma? Apapun kalau niatnya baik, walaupun belum sukses, tidak jadi sopan. Jangan terlalu terburu-buru. Aku pokoknya ingin agar ibu ayah saya ini memiliki keyakinan kepada Tiratama. Kalau tidak memiliki keyakinan kepada Tiratama, ada rasa kesedihan. Pelan-pelan, tidak menjadi sopan.
Setiap manusia memiliki batin yang berbeda-beda. Perkembangan batin ini berbeda-beda. Lalu saya mulai dari mana Bante untuk bisa mengarahkan ibu ayah saya agar memiliki keyakinan dari anak? 4 hal ini poin. 4 poin dhamma ini ibu bapak bisa hafal, ingat, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sadar, keyakinan. Bagaimanapun juga ibu bapak harus menceritakan bagaimana keluhuran dari Sang Buddha. Kalau di awal sudah tidak memiliki keyakinan kepada anak, bagaimana mungkin dia akan mempraktekkan ajaran Sang Buddha? Sadar, keyakinan kepada Buddha dan Madasangka pintu masuk awal. Ceritakanlah keluhuran dari Sang Buddha. Ceritakanlah nilai-nilai luhur dari Sang Buddha. Ceritakanlah kisah-kisah menarik pada masa Sang Buddha. Itu mungkin saja akan terbuka. Maka ada 2 ciri manusia. Ada yang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha karena tanpa alasan. Yang memiliki keyakinan, yang penting ibu ayah saya beragama Buddha. Ya sudahlah, saya beragama Buddha. Umat Buddha KTP. Kalau dia umat Buddha KTP, mudah untuk roboh. Hidup kamu kan sulit, itu gara-gara beragama Buddha. Yuk ikut saya, pindah. Karena tidak ada alasan dia tidak memiliki keyakinan ini tanpa alasan, ikut saja yang penting. Yang penting ikut, apalagi kalau sudah lama tidak pelihara. Ini tanda-tanda. Sedikit sekali punya masalah bisa jatuh. Sadar. Yang kedua adalah orang yang memiliki keyakinan karena alasan. Ia memiliki pengetahuan, ia mengetahui inilah keluhuran dari Sang Buddha, inilah keluhuran dari Dhamma, inilah keluhuran dari Sangha. Ketika seseorang sudah memiliki pengetahuan itu, memiliki alasan, ia akan kokoh di kaki sendiri. Akarnya sudah walaupun ditebang, ia tetap akan tumbuh. Ia tidak mudah goyah, apalagi mencari ajaran pertama lain. Sulit, asalkan dia punya pengetahuan, mengetahui inilah keluhuran dari Buddha, inilah keluhuran dari Dhamma. Seorang anak patut untuk mengarahkan, menceritakan ini loh, ini adalah keluhuran dari Buddha, keluhuran dari Dhamma, keluhuran dari Sangha. Tapi masalahnya adalah kalau anak tidak memiliki itu, bagaimana mungkin dia bisa mengukur ibu dan ayahnya? Maka berbahagialah anak-anak yang memiliki pengetahuan cukup. Dia sudah tidak akan melirik petaka lain, ajaran lain. Berbahagia. Yang kedua, setelah sadar, sila. Ajarkan ibu ayah ini ketika ia menyakiti, misalnya ketika ayah ini masih suka mancing misalnya, ajarkan, yuk jangan mancing. Kalau kita dicubit ini kamu sakit tidak sakit. Begitu juga, Tuhan juga pasti merasakan sakit. Kalau barang kamu diambil, suka tidak suka. Begitu juga. Kalau Anda ini mengambil milik orang lain juga bisa menangis loh. Tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Ada yang kehilangan tidak bisa tidur 3 hari 3 malam? Ada. Siapa? Saya juga pernah kehilangan HP dicuri. Waduh, sedihnya tidak habis 1 hari. Lalu kita kan bisa menekan loh, barang saya ini dicuri kok saya menderita ya. Begitu juga kalau saya mencuri barang milik orang lain, berarti orang lain menderita, menangis. Hindari setiap pasang-pasang hidup, jujur. Hindari minum-minuman keras. Ini patut untuk diajarkan ketika melihat ibu ayahnya masih memiliki moral yang kurang baik. Sebagai anak patut untuk menuntut. Poin dhamma yang ketiga adalah kedermawanan.
Untuk bisa memiliki batin yang dermawan, Anda harus suka berbagi. Tanpa suka berbagi, bagaimana mungkin kita memiliki sifat dermawan? Tidak digenggam rata. Punya sedikit, bagi sedikit. Punya banyak, bagi sedikit. Berarti sebisanya, seikhlasnya, apapun yang dikumpulkan pada akhirnya akan ditinggalkan. Apa yang diberikan itu yang akan dibawa. Memberi sesuatu tidak harus kepada wihara, tidak harus kepada seorang biku, tidak. Ajarkan untuk kepada yang terdekat mungkin, ibu, ayah, nenek, saudara tua, tetangga mungkin. Anda ini memasak sayur, baunya sampai ke tetangga. Ayo, tidak memberi nanti. Wah, masak kok tidak bagi-bagi ya? Agar tidak sampai ke tetangga, tutup dapurnya. Tidak punya kesempatan untuk itu. Berbagilah. Kalau seandainya kebetulan dekat dengan ibu rumahnya, dekat dengan ayah rumahnya, kalau memasak nasi, sayur, berbagilah. Tidak harus banyak. Walaupun mungkin ibu ayah kita ini telah makan, telah memiliki makanan, tidak masalah untuk memberi. Anjurkan kalau seandainya ibu kita masih enggan untuk berbagi, anjurkan untuk berbagi. Dan pada akhirnya poin damai yang keempat adalah pangnya kebijaksanaan. Sedikit demi sedikit seorang anak harus memiliki pemahaman pengetahuan. Apa yang kita miliki pada akhirnya tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada. Semuanya pun akan mengalami perubahan. Bahkan jasmani ini yang kita anggap sebagai milikku ini pun akan mengalami perubahan. Bahkan suatu ketika juga kita akan meninggalkan jasmani ini. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami bahwa kita pun akan terpisah dengan jasmani ini, ketika detik-detik akan mengalami kematian, itulah sebenarnya faktor seseorang ini takut akan kematian. Ketika kematian datang, begitu ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena tidak mau berpisah dengan jasmaninya. Aduh, saya harus berpisah dengan mata saya. Aduh, saya harus berpisah dengan rambut saya. Aduh, saya harus berpisah dengan kuku saya, padahal baru dicuci. Kalau kita tidak mampu praktek, tidak bisa untuk belajar sedikit demi sedikit, pada akhirnya jasmani ini juga akan terpisah. Takut ketika mengalami kematian, harus berpisah dengan jasmani. Karena begitu sangat melekat pada jasmani. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya saya akan melepaskan semuanya. Bahkan jasmani yang saya bawa kemana-mana ini pun pada akhirnya akan berpisah. Anicca itu juga patut menjadi coba dikembangkan. Tetapi kalau misalnya ibu ayah kita belum mampu, kira-kira agak sulit untuk menggeser anicca pada ibu dan ayah, tidak ada soal. Sada patut dikembangkan. Moralitas dikembangkan, dana dikembangkan. Ikutlah ini dulu. Karena dengan melakukan memiliki tiga hal ini, setidaknya diceritakan bahwa mengkondisikan terakhir di alam dewa, dalam surga. Jadi untuk bisa terakhir dalam dewa, terakhir dalam surga, bukan soal keyakinan, bukan. Itu soal perilaku kita, itu soal pikiran kita, bagaimana berpikir yang baik. Itu bagaimana kita berucap yang baik. Saya sila dana tiga. Lalu mungkin sebagai seorang anak ada kesulitan. Aduh, sulit bagi ibu ayah saya, sulit untuk bisa mendengar apa yang saya katakan. Ada tiga. Sebagai anak harus memiliki ucapan baik, perilaku jasmani baik. Itu dulu. Tanpa memiliki itu,
kita berikan nasihat kepada ibu dan ayah, mungkin hanya ditertawakan. Anda saja minum minuman keras kok mengajarkan ayah untuk menghindari minuman keras. Agar nasihat kita didengar, agar masukan kita didengar oleh ibu ayah, jaga ucapan kita, jaga tutur kata kita, jaga perilaku jasmani kita. Ketika kita memiliki hal itu, mungkin saja ibu ayah kita akan segan terhadap anak yang memiliki ucapan baik perilaku jasmani, sehingga ia akan mendengarkan, walaupun mungkin belum mau mempraktekkan, tetapi tidak besok. Yang penting mau mendengarkan dulu. 4 poin dulu Bapak yang masih memiliki ibu dan ayah. 4 poin Dhamma, sada, sila, caga atau dhamma, panya. Ketika seseorang memiliki 4 sifat luhur ini, ia berbahagia di kehidupan saat ini, juga kehidupan yang akan datang juga akan berbahagia. Memberikan harta, memberikan dalam bentuk kekayaan, itu patut untuk dilakukan. Tetapi jangan juga melupakan 4 hal ini, karena kekayaan hanya akan membawa kebahagiaan di kehidupan saat ini, tetapi 4 hal ini bisa membawa kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Bahkan dengan 4 hal ini seseorang bisa terbebas dari penderitaan. Sada, sila, caga, panya. Ingat 4 poin Dhamma yang bisa dipraktekkan kapan saja. Inilah Bapak saudara-saudara sedang, makna dari Paridana di dalam agama Buddha tidak lain adalah sebagai kata terima kasih sebagai seorang anak, sebagai rasa bakti bagi seorang istri, karena tidak dipungkiri selama hidupnya ketika bersama, seorang suami telah begitu banyak berbuat baik kepada seorang istri. Apalagi seorang ayah sudah belum tentu memiliki jasa-jasa kebajikan kepada anak. Ibu dan ayah patut untuk dipikul dhuwur, dipendem jero. Itulah bahasa Jawa. Junjung tinggi, tanam dalam-dalam. Kalau saling ada ketidakcocokan di masyarakat atau di rumah itu, jangan diumbar keluar. Kalau orang itu tidak mampu menjaga rahasia Anda, api itu akan membesar, bukan yang mengecil. Renungkan dulu. Orang ini ketika saya bercerita tentang masalah hidup saya, bisa menjaga tidak? Ketika tidak mampu menjaga, ia akan mengompor-ngompor, tambah minyak lagi, terbakar rumahnya. Dipikul dhuwur, dijunjung tinggi, artinya adalah jaga nama baik keluarga. Bagaimana caranya? Ucapan, perilaku, jasmani, pikiran dijaga. Ketika dijaga, nama baik keluarga akan terjaga. Dan itulah akhirnya kita menjunjung tinggi nama baik ibu dan ayah. Tentu saudara Louis dan ibu tidak perlu bertanya sekarang papa ini terakhir di mana. Apa yang telah dilakukan pada malam hari ini adalah yang terbaik di dalam agama Buddha. Ketika ibu atau ayah kita tidak telah diadakan kematian, maka makan paridana adalah yang terbaik. Tidak perlu bertanya sekarang terlahir di mana. Tidak perlu. Apa yang telah dilakukan ini adalah yang terbaik. Melakukan kebajikan atas nama dia. Makna paridana yang pertama adalah kakan kapawedi, ungkapan balas budi. Ingat ayah telah berbuat jasa kebajikan, suami telah berbuat kebajikan kepada istri. Walaupun sudah lama mengalami kematian, 8 tahun yang lalu, tapi sebagai anak, sebagai istri masih ingat, sehingga pada malam hari ini melakukan kebajikan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga
Jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh saudara Rus dan Ibu dapat diketahui oleh mendiang Bapak Li Anwar. Semoga mendiang tetap bahagia dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.